Sekalian mah sebelum sampai jam kita sadar pada saya keluar dengan harap mungkin ada kesalahan Nabi selain mau selama kita di jemaat sijuki daripada selingkuhan ada kesalahan Nabi, apalagi terutama tuh amang niba udah di Bandung Bapak Marbul untuk keluarga nasi Solhani mengirim maaf. Soal pasal di tahun 2025 ini, satu buat kamu masuk di kesalahan Nabi, saya berkasih bahwa amin. Kata di Tuhan, si kami menonton ima di hari Sabat Sadarion, di mana kita dibuat sian ayat intina Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Di son amangina di kamu 2 tahun di lehen do kita berbagai macam cobaan, berbagai macam rintangan. Tapi di sudah cobaan, rintangan ataupun pergumulan narotu kita bukan do sebetulnya Tuhan meninggalkan kita, bukan. Coba kita renungkan. Bahasa Indonesia maksudnya deh. Bercampur-campur. Kamu mungkin merasa ada banyak hal yang hilang dalam hidupmu. Waktu, kesempatan, bahkan dirimu yang dulu. Tetapi Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk memulihkan. Jadi kita merasa bahwa nama usia puluh tahun. Tapi masih kita ditinggal ke Tuhan kita. Cara Tuhan untuk memulihkan. Firman Tuhan berkata, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang dimakan belalang. Tertulis di Yoel 2 ayat 25. Artinya, Tuhan sanggup mengembalikan bukan hanya yang hilang, tapi dengan versi lebih penuh. Indah orang nama bisa jauh digorki Tuhan. Ditambah ia dompet berkat-berkat kita. Air mata dan proses panjangmu tidak sia-sia. Karena Tuhan bekerja diam-diam di balik doa-doa yang hampir putus asa. Apa yang terasa terlambat di matamu, tepat waktunya di tangan Tuhan. Kita dong merasa terlambat. Tunggu Tuhan, pas waktu dan lehen di Tuhan. Ada momen ketika Tuhan mengizinkan kita berada di situasi yang tidak nyaman, supaya kita sadar bahwa tanpa Dia kita benar-benar tidak bisa apa-apa. Di titik itu jangan panik. Justru di sanalah iman kita belajar bersandar sepenuhnya kepadanya. Tuhan tidak pernah datang terlambat. Dia sedang bekerja meskipun kamu belum melihat hasilnya. Dari amanginan dari pertolongan di bagasan Yesus Kristus. Apa petang yangta, karigota, usahota, indah talihat untuk berhasil, indah naso dileheni Tuhan tapi. Tapi Tuhan menguji kesabaran kita. Tuhan pasti memberikannya. Tuhan masih berproses. Sarulina ini dokumen Tuhan tidak pernah datang terlambat. Dia sedang bekerja meskipun kamu belum bisa melihat hasilnya sekarang. Tatiok mohon hatau. Tertulis di Amsal 10 ayat 5 sampai 6.
Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, Ia akan meluruskan jalanmu. Kalau betul-betul percaya kita bahwa saya sendiri hatta Tuhan akan berkos pun sudah aha usahota, aha perkaryawatta, aha bergumulatta di balik kos Tuhan. Tapi dengan syarat kita harus percaya kepada Tuhan, harus dengan segenap hati. Ulun do percaya bahwa Tuhan dikta, tapi perkaryawatta menyimbil asing dan dihadir ini Tuhan. Jadi amangan, tenanglah, Dia setia dan apa yang sedang kamu hadapi akan Dia pakai untuk membawa pengharapan yang lebih besar. Kamu mungkin melihat situasimu berpikir bahwa situasimu sudah mati atau tidak ada harapan. Tersungguh putus asa. Tidak ada harapan, tersungguh putus asa. Seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Tetapi Allah yang kamu sembah memiliki cara untuk menghidupkan kembali orang mati dan menghidupkan tulang-tulang yang kering. Mulai percaya kita tadi di Bibel. Tanyakan kepada Lazarus dan Yesekiel. Jelas beliau kondisi kan. Jadi unak mahita kehilangan harapan. Tuhan belum selesai, justru Dia datang membawa hidup kita meningkat. Doa-doa yang kamu pikir tertunda sedang disiapkan untuk dijawab dengan cara yang melampaui bayanganmu. Tanyata, siapa pangiduatai? Indahum pangiduatai sejo, na dilehenin Tuhan. Melebihi siani, dilehenin Tuhan untuk kita. Akan tiba saatnya kamu tertawa sambil menangis dan berkata, Tuhan, ini terlalu baik untuk aku. Harap disopiro hatta, pangalihin Tuhan di kita, sampai kita menangis. Terlalu baik, terlalu untuk Tuhan. Di masyarakat. Bangkitlah sebab pengharapanmu hidup dan masa depanmu aman di tangan Tuhan. Tuhan akan menyempurnakan bagiku kasih setiamu, ya Tuhan, untuk selama-lamanya. Tertulis di Mazmur 138 ayat 8. Jadi pasti ada waktunya nanti kebahagiaan datang betul-betul sampai hingga bingung. Indah sadar, indah terbodoh. Tanpa pengetahuan roh kebahagiaan ini buat kita. Mula kita semuanya itu penakin betul-betul percaya dengan ikhlas sepenuh hati kepada Tuhan. Jadi inilah kebenaran. Dia tidak akan pernah menyerah padamu. Bahkan ketika kau meragukan dirimu sendiri, Dia mendengarkan doa dan tangisanmu. Bahkan saat kamu menunggu dan merasa Dia diam, Dia akan menyelesaikan apa yang telah Dia mulai di bawah rencananya. Dia tahu apa yang Dia lakukan, dan itu akan selalu menjadi yang terbaik untukmu. Di 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Jadi sudah asak niwata, sudah kekhawatiran, sudah bergumulan alun di mulutnya, terserah kumma Tuhan. Karena Dia itu nama melihara kita. Mulut tasorahun kikawal tiratai jual mah indah dong guna. Segala kekhawatiran, pergumulan, segala pencobaan kita serahkan kepada Tuhan, kepada Yesus. Karena Dia yang memelihara kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, 2026 adalah tahun di mana Tuhan membalikan lelahmu menjadi kelegaan dan doamu yang diam-diam menjadi kenyataan. Amin, saudara.
Di tahun 2020 nomor dapat didorong. Sudah kelelahan, pergumulan doa-doa dijawab Tuhan dengan amin. Jika selama ini kamu kuat di depan orang lain, tetapi menangis sendirian di hadapan Tuhan, percayalah, Dia tidak pernah melewatkan satu pun air mata. Langkahmu mungkin tertati-tati, tapi Tuhan sedang menuntun masuk ke musim yang penuh dengan harapan. Kalau hatimu ikut percaya, katakan dengan iman di hatimu, karena kemenanganmu sedang dikerjakan Tuhan. Jadi percaya bahika, kemenangan tak. Nah, saudara jawab bisa jadi sedang dikerjakan Tuhan. Tuhan menguji kesabaran kita. Pahit, patah, dan sakit bukan tanda Tuhan meninggalkanmu. Jelas ini dokter. Pahit, patah, dan sakit bukan tanda Tuhan meninggalkanmu, tetapi bukti Dia sedang membentuk hatimu lebih kuat dari sebelumnya. Kadang prosesnya membuat kita menangis, tapi justru di sanalah kasih Tuhan bekerja paling dalam, memulihkan bagian yang hancur. Jangan menyerah di tengah jalan, karena Tuhan tidak pernah mengiyakan air mata yang jatuh dalam doa. Jadi kadang kita modo indah terjawab pagi doa, satu jalan lebih mau mandiri. Jadi tetap bertahan. Berarti umat dari Tuhan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Di Mazmur 147 ayat 2. Jadi tetaplah bertahan, sebab setelah proses ini harapan akan berdiri lebih teguh dari sebelumnya. Seringkali kita terjebak dalam ketakutan akan penilaian orang lain. Jadi terjebak kita di penilaian orang lain, padahal mereka tak menggenggam masa depan kita. Karena kita kadang berpekat semua terjebak kita, padahal kita hanya yang mengatur kita, bukan mereka yang mengatur kita. Tapi kita sering terjebak, bingung. Jadi kita tidak boleh bingung menghadapi Tuhan Yesus yang memegang kendali. Dia merancang hidupmu dengan kasih yang sempurna dan tujuan yang mulia. Jadi, saudara, jangan biarkan suara negatif meredam keberanianmu melangkah dari iman. Ulang terpengaruh kita, keimanan kita, suara-suara negatif, bisikan-bisikan setan. Tuhan tidak hanya melihat siapa dirimu hari ini, tetapi siapa yang akan kamu jadi bersamanya. Tenanglah, percayalah, langkah imanmu sedang dibimbing oleh pribadi yang tahu segalanya. Siapa pribadi yang tahu segalanya ini? Tuhan Yesus. Jadi kita dibimbing. Jadi biar dunia tak selalu ramah, kasihnya tak pernah berubah. Biar dunia berubah, biar dunia ini apapun yang terjadi, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Ini yang harus diyakinkan saudara. Tuhan tidak pernah terlambat, tetapi iman kita sering lelah menunggu. Kita kalau merasa bosan, Tuhan tidak pernah terlambat. Kita yang merasa bosan. Tuhan yang membelah laut tepat pada waktunya dan mengeluarkan Yusuf dari penjara di saat yang mustahil. Adalah Tuhan yang sama yang sedang mengatur waktu hidupmu. Tuhan yang mengeluarkan Yusuf dari penjara. Tuhan itu juga lah sekarang yang mengatur waktu hidup kita. Jadi Tuhan itu tidak pernah terlambat. Jika doamu belum dijawab,
bukan karena dia tidak peduli, tetapi karena dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar jawaban. Air mata tidak sia-sia. Tuhan bekerja justru ketika kamu hampir menyerah. Di saat kita hampir menyerah, Tuhan itu bekerja. Nah, jadi sudah Polsota, air mata, memang itu Tuhan tidak akan sia-sia. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 13. Obat tenang dan jiwa adalah menerima dan meyakini bahwa rencana Tuhan selalu yang terbaik. Satu persatu Tuhan tuntun langkah kita, walau sering kita tak mengerti arahnya. Satu persatu pintu dibukakan. Tetapi tepat ketika kita nyaris menyerah, satu persatu masalah diselesaikan. Karena kasih Tuhan tak pernah terlambat. Tetap percaya dan berjalan bersamanya, karena semua akan indah pada waktunya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Filipi 4 ayat 13. Ketika kamu sabar menerima semua kekecewaan hidup, maka Tuhan akan membayar tuntas kekecewaan itu dengan beribu-ribu kebaikan. Tertulis di 1 Petrus 5 ayat 10 sebagai penguatannya. Jadi, saudara, ketika kamu berani meminta sesuatu kepada Tuhan, kamu juga harus siap menjalani proses yang menyertainya. Ketika kita berani meminta sesuatu kepada Tuhan, proses yang kita minta itu kita harus berani menyertainya. Contohnya kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi kita diberi cobaan, kita harus sabar. Di dalam Tuhan memberikan cobaan itu kepada kita, bukan Tuhan melupakan kita, tapi itulah prosesnya, menguji kesabaran kita. Tuhan tidak pernah menolak kita. Ia hanya sedang membentukmu agar siap menerima jawaban terbaiknya. Setiap duka, setiap tangisan, semuanya bagian dari cara Tuhan menguatkan hati kita. Jangan takut dalam proses, karena di sanalah imanmu tumbuh dan harapanmu disempurnakan. Sebab ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tertulis di Yakobus 1 ayat 3. Ujian dari imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan di sini dikatakan kamu terus maju dan tetap percaya, walau hatimu sering capek dan hampir menyerah. Dia lihat semua usaha kita, semua doa yang kita bisikkan pelan-pelan, bahkan saat tidak satu pun orang yang tahu dan peduli. Sabar, ya bertahan sedikit lagi. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia lagi siapin sesuatu yang jauh lebih indah dari apa yang pernah kita bayangkan. Jadi, Hosea mahita, yakin mahita, siang sesudahnya kepanggil Tuhan, pasti dilihat Tuhan, bahkan lebih siang kata harap pun. Sarannya tidak, kita percaya dan yakin dengan hati yang ikhlas, indah dan baik-baik. Contoh, Daud menunggu 15 tahun, Yusuf 13 tahun, Sarah 10 tahun, Musa 40 tahun. Bukan karena Tuhan lambat, tetapi karena Tuhan sedang mempersiapkan hati mereka. Imam di zaman Nabi, 40 tahun, 10 tahun, 13 tahun, 15 tahun, sabar mereka menunggu.
kapahitan nun. Sa minggu gabi, para sa mga kumandele. Hindi bisa sa magpupukol ka na siya. Disisal ko na siya di manegosya. Jadi kesabaran kita itu diuji Tuhan. Kalau hari ini kamu lelah menunggu, jangan menyalahkan prosesnya. Sebab Tuhan tidak pernah salah waktu. Air mata yang jatuh hari ini tidak sia-sia. Tuhan menghitungnya dan sedang menenun pengharapan dari doa-doa kita. Tetap setia di musim sepi, karena yang menunggu Tuhan tidak akan dipermalukan, justru dikuatkan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah Tuhan, dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur 27 ayat 14. Jadi amang inang na dihawalongan di bagasan Yesus Kristus, jelas berdiri kondisyon, unang kita berputus asa. Orang yang berputus asa itu ialah orang yang tidak mempunyai pengharapan. Orang yang berputus asa, orang yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi kita harus tetap semangat, tetap yakin dan percaya sepenuh hati. Semua yang kita harapkan, doa-doa kita, pergumulan kita pasti dijawab Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Demikianlah khotbah pada sahabat ini yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.